Ibu, buat kita seluruhnya Bapak Ibu, anak-anak kami, Nako 10 dan terpelajar. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari buku Ende, buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan ayat sampai ketiga.
Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Demikianlah untuk Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 394 ayat 1 dan ayat 2. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 sampai ayat 3. Pada Minggu Wasi Monogeniti hari ini tertulis pada Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita membaca secara responsorial. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang yang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah dia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari remaja.
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, misalnya bangkit dari kubur, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit dari dalam Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana dan Allah, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan Kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kata Tuhan. Shalom, warga jemaat. Minggu kita yaitu dengan topik kamu bawa di bagasan Yesus, atau dalam bahasa Indonesia berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Yang pertama, nama minggu. Nama mingguan kita hari ini Quasimodogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, statistik. A. Berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Yohanes Gumbert, putra Bapak Eris Adam Gumbert, dengan Ibu Eva Maria Gumbert. Alamat Erlangen, Jerman, Jemaat Kristene Mindset, dengan Monica Oktarevina Boro Sigalinggi, putri Bapak Raden Sigalinggi Mahinan, Inang Berliana Boro Lumbaturwa. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Komplek PAN, Panaikan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 10 WITA. Tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Yang F. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Konseling baptisan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 16 WITA. Kelima, Dewan Diakonia, yaitu pertama gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Yang keenam, dana pensiun, yaitu gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Kesekretariatan. A. Persembahan. Pada hari ini Minggu 24 April 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Program kerja seksi dan anggaran 2022 sesuai program kerja Buria tentang pilihan bulanan dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan, dan dimohon untuk mengisi kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui sejumlah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Kedelapan, pelayanan. Yang pertama, kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Korintus hari tanggal Selasa 24 April 2022 di rumah keluarga Insinyur KH Silaban M. Boru Aritona, alamat Gedung Sekolah Minggu HKBP. Yang kedua, di wilayah Filipi hari tanggal Rabu 27 April 2022 di rumah keluarga Nixon Pandianan DPP Boru L. Tobing, alamat Jalan Anona Blok AH nomor 15, Perum Jarinda, Patalasan, Goa. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Pengumuman. 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pelayanan pendeta resort pada hari ini Minggu tanggal 24 April 2022, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, pendeta Rich Johnson Simahora STH MM, melayani firman Tuhan dan pembekalan seksi-seksi di gereja HKBP Tamarunan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Yang ketiga, partisipasi pengadaan mixer. Berhubung dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di ibadah bahasa Indonesia yang sudah kita kumpulkan masih belum cukup untuk membeli mixer tersebut. Dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk membantu agar mixer tersebut cepat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa Bajarnao JG Boru Manula. Yang ketiga, Amang Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya CJ Sipayu Boru Napitukulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Inang Nyonya Mandurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Kedelapan, Amang AH Mandurung. Yang kesembilan, Inang Nyonya W. Baho KR Boru Pasaribu. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-11, Inang Nyonya J. Situmora N. Boru Sinaga. Yang ke-12, Nyonya Situa Kagutum CH Boru Pardede. Ke-13, Krishna Boru Sitorus. Ke-14, Nyonya MP Silitoga F. Boru Samosir. 15, Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 16, Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Ke-17, Amang Insinyur M. Simatupang. 18, Nyonya R. Simajuta R. Boru Sinurat. 19, Inang Nyonya J. Huta Barat S. Boru Mampau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, untuk ulang tahun kelahiran yang dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2022, untuk yang dewasa ada 16 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Untuk keluarga, ulang tahun keluarga pernikahan ada 1 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita
lihat di dalam warta, jadwal pemakaian suku talenta juga ada di dalam warta. Dapat kita lihat kegiatan tahun kesehatan HKBP Makassar. Yang pertama, hari ini Minggu 24 April 2022 kita melakukan kegiatan perlombaan bola voli masuk pukul 13 WITA sampai dengan selesai. Pertandingan untuk kategori ama perempuan renang berwilayah. Untuk keuangan dapat kita lihat di dalam warta pemasukan maupun pengeluaran, sehingga saldo pada kita minggu ini untuk Huria saldo kas 259.539.542 rupiah. Secara total 589.938.152 rupiah. Demikianlah warta kita minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi penyanyian HKBP nomor 697 sambil kita mengumpulkan persembahan.
Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang kami terima hingga pada hari Minggu yang berbahagia ini. Tuhan, memberikan sukacita bagi kami sehingga kami, ya Tuhan, Engkau layakkan menaikkan syukur dan pujian kami. Kiranya pujian dan doa kami, ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami, ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengarahkan kami untuk mengimani akan firman-Mu, agar di sepanjang hidup kami dapat menjadi saksi Kristus. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi renungan bagi kita di Minggu Quasimodo-Geniti pada hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 6. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia yang menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sampai sedemikian jauh baca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita masuk pada minggu Quasimodo-Geniti setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Minggu Quasimodo-Geniti ini adalah minggu yang mengarahkan kita untuk bergantung kepada Kristus yang telah mengalahkan kematian, memberikan kemenangan bagi kita. Dan ini digambarkan sama yang dituliskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Mengapa di kebangkitan setelah kita merayakan Paskah, kita memasuki minggu yang pertama setelah Paskah, yakni minggu Quasimodo-Geniti, mengharapkan kita yang telah percaya kepada Kristus agar seperti bayi yang tergantung kepada ibunya. Bagaimana seorang bayi yang tidak lepas ingin mendapatkan air susu yang murni ataupun ASI, karena itu adalah kebutuhan vital dalam pertumbuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya jawaban di dalam hidup kita yang memberikan kelegaan, yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan kita, menuntun kita, sehingga kita tidak bisa terlepas dari peran Yesus di dalam hidup kita. Hal inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita di minggu Quasimodo-Geniti ini, agar kita sebagai orang-orang percaya menyadari tanpa
mencintai akan kebenarannya, Tuhan akan memberkati hidupnya dan anak cucunya. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan akan kebenaran Allah, yang hidup di dalam kefasikan dan kelaliman, yang tidak berubah dan bertobat, bahkan anak cucunya pun akan dibinasakan. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini orang-orang jahat yang melakukan kelaliman seperti hidup bahagia dan lain sebagainya, bahkan digambarkan seperti pohon Libanon, akan runtuh dibuat oleh Allah. Maka pentingnya tadi, kalau itu nyanyian ataupun sebuah nasihat yang diberikan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur 37, bagaimana dengan kita di Minggu Quasimodo Geniti? Ketika kita percaya dan bergantung kepada Yesus, kita akan menerima kemenangan, kebangkitannya akan memberikan sukacita bagi kita, dan hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan memberi dampak yang baik di tengah-tengah sekeliling kita. Maka disinilah menghantarkan kita dari kisah Paulus, atau yang sebelumnya namanya Paulus adalah Saulus, yang diubahkan oleh Tuhan setelah bertemu dengan Yesus. Setelah Yesus menampakkan diri kepadanya dan memakai dia sebagai alatnya, maka hidupnya diubahkan. Kita mengenal Saulus itu sebelum namanya adalah Paulus, adalah seorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Bahkan dia adalah anak kesayangan ataupun mahasiswa kesayangan dari guru besar Gamaliel. Dia dikenal sebagai orang Yahudi yang taat. Bahkan karena ketaatannya, apa yang ia pelajari, ia hidupi dan ia lakukan. Dan ada hal yang dapat membesarkan hatinya ketika dia menjadi orang Yahudi yang betul-betul mengetahui seluk-beluk tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Dia melihat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah omong kosong. Kebangkitan Yesus itu adalah tidak masuk akal. Maka kalau kita lihat seorang Saulus yang artinya dia mengecap pendidikan, mengenal tentang hukum Taurat di dalam perjanjian lama ini, ketika dia mendengar kabar bahwa ada seorang anak Allah Yesus yang telah mati dan bangkit, dia melihat itu sebagai malapetaka. Kita lihatlah bagaimana semangatnya. Dia meminta surat kuasa kepada majelis Yahudi di Damsyik agar menangkap orang-orang Kristen di Yerusalem, baik laki-laki dan perempuan, hendak dia binasakan. Dan hal inilah boleh kita lihat bahwa pemahaman daripada Saulus ini tidak bisa semata-mata kita salahkan, karena dia adalah orang Yahudi yang tulen. Ada yang mencokoki ilmu yang dia terima itu, dia anggap itu benar. Tetapi ada rancangan Tuhan yang mengubahkan hidupnya agar dia bisa dipakai, mengenal bahwa Yesus yang telah bangkit itu benar-benar nyata dan benar adalah anak Allah yang memberikan keselamatan kepada dunia. Hal inilah boleh kita lihat perjumpaan Yesus dengan Saulus. Ketika dia pergi setelah membawa surat ingin membunuh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dan ia ingin bawa itu ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ia ingin sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi. Inilah perjumpaan Yesus kepada Saulus. Saulus yang kalanya orang yang menentang, bahkan yang setuju terhadap pembunuhan terhadap Stefanus, orang yang pertama sekalinya mati martir, dia setuju itu. Bahkan dia juga ikut menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Dan ketika dia hendak memasuki kota Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya. Yesus memanggil dia dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ada hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, remaja nomor 10 yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjumpaannya dengan Yesus, ketika Yesus menampakkan cahaya kemuliaannya, terdengar suara memanggil dia
ini sebelum menerima ilham dan mandat daripada Yesus sebagai Rasul Allah, ketika dia melihat kemuliaan sinar daripada Yesus itu, dia tahu itu adalah Allah. Dia tahu itu adalah Yesus yang menerangi hati dan pikirannya, yang kalau di bahasa Barat songgok untuk dina. Jadi dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mengapa Yesus mengatakan akulah Yesus kau aniaya? Hendak menegaskan kepada Saulus, orang-orang yang dia aniaya, orang Kristen yang mengikut Kristus itu adalah Yesus sendiri yang dianiaya oleh Saulus. Maka ketika Saulus mendengarkan perkataan Yesus dan mengatakan akulah yang engkau aniaya itu, maka apakah jawab daripada Saulus? Ketika Tuhan mengatakan bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya. Kalau seterusnya kita baca bagaimana perjalanan daripada Saulus ini, bahkan ketika dia itu dibutakan matanya, setelah dia nanti bisa melihat, akhirnya dia kembali mengimani apa yang disuruhkan oleh Allah terhadap pemanggilannya menjadi seorang rasul. Ada perintah yang diberikan oleh Yesus kepadanya, bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita di minggu Quasimodo Geniti ini. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat kita dibaharui dari pemikiran dan apa yang kita rencanakan. Jelas ketika Saulus berencana ingin memusnahkan, menganiaya orang Kristen, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa daripada Yesus. Artinya orang-orang yang senantiasa taat terhadap kepercayaannya, terhadap menyebarkan firman Tuhan akan tetap diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Lihatlah, rancangan si Saulus itu ingin menganiaya. Bahkan ketika dia meminta surat kepada majelis agama itu dan hendak ke Yerusalem, jauhnya itu sekitar 200 mil atau panjang sekali perjalanannya, beberapa kilometer. Tetapi karena niatnya yang jahat, tetapi Tuhan mematahkan itu dan mengubahkan rencananya. Akhirnya Tuhan memakai dia menjadi rasul yang ternama. Bahkan kita kenal dia adalah seorang rasul yang banyak menuliskan kitab di Perjanjian Baru. Dia dipakai oleh Tuhan sampai kesudahannya dia mati martir. Tapi dia mengatakan baik hidup atau mati, aku ada di dalam Kristus. Mati atau hidup adalah keuntungan bagiku untuk memberitakan Yesus. Pengalaman daripada Saulus ini, ketika dia diubahkan oleh Tuhan dan namanya dipulihkan menjadi Paulus, menyatakan kepada kita kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan di dalam Paskah. Apakah sudah memberikan perubahan yang nyata bagi kita? Apakah kita melihat bahwa kebangkitan Kristus telah membaharui cara hidup kita, cara kita bertutur kata, cara kita menciptakan hubungan sosial kita yang baik, yang penuh dengan kedamaian? Apakah itu telah membuat kita menjadi pribadi yang bertobat, pribadi yang melihat Yesus sebagai satu-satunya sumber yang membaharui hidup kita? Sama tadi seperti seorang bayi yang haus akan air susu yang murni dan rohani. Demikianlah dengan kita. Dan bagaimana juga kita melihat perjalanan daripada Saulus, yang dulunya orang yang antipati, yang amat geram terhadap orang Kristen, tetapi Tuhan mengubahkan dia. Hal ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Ada kalanya Tuhan memakai
bagi kita yang terlihat seperti tidak melakukan dosa. Kadangkala Tuhan memakai berbagai cara, orang yang mendapatkan stigma, orang yang dilebeli dengan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan sosial. Kadangkala Tuhan memakai itu ketika dia diubahkan dan dia menerima terang Kristus di dalam hidupnya. Karena itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan mengubahkan seseorang. Kalau tadi lagu remaja mengatakan, sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosa. Betapa besar kalaulah setiap orang menyadari itu, besarnya kasih Tuhan yang mengubahkan aku, maka dia akan melihat kasih setia Tuhan itu tidak akan dia sia-siakan, dan ia akan berubah dengan cara hidupnya yang terarah, yang diterangi oleh Kristus, yang diterangi oleh sinar Kristus. Sama seperti Saulus ketika Tuhan mengubahkan dia, namanya dipulihkan dan diganti dengan Paulus. Bahkan sampai akhir hayatnya dia adalah orang yang tetap setia. Dia dipenjara, dia dianiaya, tetapi dia menjadi orang yang teguh di dalam imannya. Bahkan dia selalu menasihati orang-orang yang percaya terhadap Yesus agar tetap setia. Bersabarlah di dalam kesesatan, tekunlah berdoa. Bahkan juga dia menasihatkan di suratnya Filipi 4 ayat 4. Waktu itu dia di dalam kesakitan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal ini menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, kita menerima kemenangan melalui kebangkitannya. Apakah cara dan jalan kita untuk memberitakan Yesus yang telah dianiaya dan mati bagi kita? Apakah jalan kita? Itu menjadi perenungan bagi kita. Artinya komitmen itu ada di dalam hati kita. Tanyakanlah hati kita, tanyakanlah jiwa dan raga kita. Apa yang hendak kuperbuat? Ketika Yesus mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Saulus, bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Tuhan ingin juga membangunkan kita, bangunlah dan pergilah. Kerjakanlah apa yang baik di hadapan Tuhan yang memberikan manfaat di tengah-tengah kehidupan kita. Agar di situ kita diterangi kasih Kristus dan benar-benar menjadi orang yang berbuah. Ingatlah ketika Paulus menerima pemanggilan yang diberikan Allah kepada dia, yang diberikan Yesus kepada dia. Dia selalu diberkati. Bahkan di dalam ketika dia dalam kesakitan, ada dituliskannya di Korintus, ada duri di dalam daging, dia menderita kesakitan. Dan juga orang-orang menganiaya dan menolak dia. Dia menyatakan, Paulus menyatakan, di dalam kelemahan pula ada kekuatan. Artinya ini dari kehidupan Paulus ini kita boleh belajar. Jangan ketika kita lemah, kita tidak bergantung kepada Tuhan atau menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang setia ketika Tuhan sudah memulihkan kita. Ketika Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita lewat kebangkitan. Yang terakhir, ketika Yesus, perjumpaan dengan Yesus memberikan pembaharuan bagi kita, memberikan sukacita bagi kita, memberikan pemulihan bagi kita, maka kita pun diminta memberikan ataupun menciptakan suasana yang betul-betul damai dan sukacita, menciptakan suasana yang komunikatif di tengah-tengah kehidupan sosial kita, di keluarga, di dunia pendidikanmu, di dunia pekerjaanmu dan lain sebagainya. Perjumpaan Yesus dan Paulus ada pembicaraan yang komunikatif, yang searah. Mereka, Yesus memberikan sebuah arahan mengubahkan dia, dan Saulus menerima itu, dan Saulus disuruh untuk
untuk pergi memberitakan dan dampaknya besar. Demikian dengan kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang memberikan dampak positif terhadap orang di sekitar kita, baik di dunia media sosial kita, terkhususnya di sini kaula muda ya, remaja dan anak usul. Bagaimana kita menciptakan dunia yang komunikatif, yang kreatif, yang menciptakan suasana damai, yang membangkitkan gairah yang baik. Itu adalah pekerjaan baik selaku contoh ketika kita sudah menerima Yesus sebagai sahabat kita, sebagai juru selamat kita. Lihatlah banyaknya kehidupan sosial yang kacau di tengah-tengah keluarga, cekcok, HP Kristen beribana dan ada. Lihatlah hubungan persahabatan bisa hancur karena tidak memberikan perjumpaan kreatif yang komunikatif, yang memberikan dampak yang baik terhadap sekelilingnya. Mungkin kita tidak disuruh menjadi penginjil, tidak, tetapi bagaimana kita menjadi remaja Nakosobulung, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang memancarkan kasih Kristus lewat tutur kata kita yang baik, lewat perjumpaan kita dengan orang-orang yang menciptakan suasana yang penuh dengan damai. Itu ciri khas dari orang yang disinari kasih Kristus. Banyak pertengkaran sekarang yang terjadi karena apa? Karena dia menutupi cahaya Kristus yang ada di dalam hati, menutupi cahaya Kristus yang ia nyatakan Yesus itu sebagai juru selamat, padahal di kehidupan sosialnya, di kehidupan pekerjaan keluarga dan lain sebagainya terjadi pertikaian, terjadi keributan. Hal inilah menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kalau kita telah menerima Yesus, maka ciptakanlah hubungan yang baik. Jangan kita mengotori hubungan yang mengotori, meracuni orang-orang di sekitar kita. Seperti teori apel busuk ya. Kalau ada 5 apel, 1 busuk, apel yang 1 ini bisa membuat 4 yang busuk. Jadi jangan kita seperti itu. 4 yang bagus, tapi karena cara hidup, gaya cara kita, pergaulan kita merusak hal-hal yang di sekitar kita, itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang berdampak sebagai orang yang telah bergantung kepada Yesus. Di Minggu Quasimodogeneti ini ada juga pesan sukacita bagi kita. Kalau dikatakan tadi arti Minggu Quasimodogeneti seperti bayi yang haus akan air susu yang murni dan rohani. Kalau kaum ibu sudah tahu ini ya, bahkan kita juga perlu belajar. Kalau di dunia kedokteran atau di bidang dunia parenting lah, atau anak-anak, amat dianjurkan anak bayi yang lahir itu mendapatkan ASI eksklusif ya, sampai umur 2 tahun. Bahkan minimal dikatakan kalau nggak bisa 6 tahun, 6 bulan. Nah, bahkan kalau di luar negeri itu tidak berjualbelikan dengan bebas susu formula. Kita sajanya di Indonesia ini ya, melihat kondisi dan lain sebagainya. Tapi kalau di ibu yang memiliki anak bayi yang baru melahirkan, tidak melulu contohnya dia mau beli susu formula, tidak bisa, harus dengan anjuran dari dokter. Itu kalau di luar negeri. Kalau di kita ini bebas, kita lihat pergi ke Indomaret, ke tempat menjual susu dan lain, banyak susu formula. Kenapa begitu penting ASI ini dianjurkan kepada seorang perempuan yang memiliki bayi? Karena ASI itu adalah ASI yang baik, memberikan kekebalan yang baik terhadap tubuh seorang bayi, pertumbuhannya juga baik dan lain sebagainya. Bahkan nggak mudah kena sakit. Nah, itu bisa kita browsing di Google bagaimana pentingnya ASI. Nah, ketika Minggu Quasimodogeneti tadi menggambarkan seperti bayi yang haus akan air susu yang murni dan rohani. Ketika kita menggantungkan hidup kita berjalan di jalan Tuhan, maka kita menjadi orang yang kebal. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadi orang yang setia terhadap Tuhan sampai pada kesudahan hidup kita. Bahkan Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita melihat betapa pentingnya air susu yang murni dan rohani itu, sama diibaratkan seperti bayi itu, kehidupan kita akan dimenangkan. Sekalipun banyak hal-hal yang jahat seperti khotbah tadi di epistel kita akan dimenangkan. Boleh kita lihat, Amang
Pinang, remaja dan Naroso Gunung dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bahkan Tuhan akan mewarisi negeri kepada anak-anak cucunya bagi orang yang tetap bergantung terhadap Tuhan. Artinya itu berita sukacita menjadi bagian penutup di renungan kita pada hari ini. Bergantunglah kepada Tuhan. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, ingatlah hidupmu akan diubahkan. Engkau akan dimenangkan bukan hanya di dunia ini kita menerima berkat-berkat yang melimpah, tetapi Tuhan akan memenangkan kita pada harinya kelak ketika Dia datang untuk menghakimi kita. Ingatlah perkataan Yesus bagi kita, carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Selamat memaknai Minggu Quasimodo Deliti ini. Mari menerima terang Kristus agar kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala cinta kasih-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa dari perjalanan hidup Saulus yang Engkau ubahkan dan Engkau pakai menjadi rasul, memberitakan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan-Mu dan jalan keselamatan yang Kau berikan bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah Tuhan kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami telah menerima berita sukacita dan keselamatan yang daripada Anak melalui kematian dan kebangkitannya. Ajarilah kami ya Bapa untuk mengarahkan hati dan pikiran kami bergantung kepada Engkau, karena perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan hidup kami. Perjumpaan dengan Yesus akan memberikan kemenangan bagi kami. Perjumpaan dengan Yesus akan memampukan kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun di dalam kesesakan, tantangan dan pergumulan, bila Yesus bersama dengan kami akan menang. Maka ajarilah kami ya Tuhan, seperti Tuhan menyuruh Saulus, bangunlah dan pergilah untuk menjalankan, menyebarkan berita kesukaan tentang Engkau. Maka ingatkanlah kami ya Tuhan, katakanlah terhadap diri kami, bangun dan pergilah, agar kami ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berdampak, boleh menjadi orang-orang yang memberikan kedamaian, sukacita, menciptakan perjumpaan yang penuh dengan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan untuk berubah, diubahkan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami setiap hari dan setiap waktu dalam tutur kata kami, kebiasaan kami, pola pikir kami, agar semua terarah kepada-Mu, sehingga kami mewarisi negeri yang penuh dengan kelimpahan, mewarisi berkat yang daripada Tuhan, bahkan seluruh keluarga dan orang-orang yang kami kasih, sanak saudara kami, diberkati oleh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat kami yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, bahkan yang akan berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, berikanlah sukacita bagi mereka, tuntunlah kehidupan mereka, biarlah melalui berkat yang mereka terima, mereka senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan tidak lupa mengucap syukur atas nikmat yang Engkau limpahkan di dalam hidupnya. Kami berdoa kepada seluruh jemaat kami yang di dalam keadaan sakit, yang harus terbaring di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka Tuhan, teguhkanlah imannya. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberkati obat dan tangan para medis. Kasihanilah keluarga, kuatkanlah mereka agar menjadi pendamping dan perawat yang setia terhadap saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk perjalanan pelayanan kami di dalam 1 minggu ini ya Tuhan, berkatilah. Berkati jugalah Tuhan pertandingan yang sebentar akan berlangsung di hari ini, agar semua boleh berjalan dengan damai dan mendatangkan sukacita dan kesehatian di tengah-tengah lingkungan gereja kami. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Berkatilah pimpinan kami, berkatilah mereka yang menerima tanggung jawab mengemban tugas di tengah-tengah bangsa kami ini, agar mereka memberikan kesejahteraan bagi kami. Berkatilah para hambamu, bahkan pimpinan gereja kami, agar kiranya semua boleh ya Tuhan melakukan tugas dan panggilannya dengan baik. Kami juga ya Tuhan tidak lupa berdoa kepada saudara-saudara kami bila mana ada di dalam kesusahan, bila mana ada di dalam pergumulan, musibah dan lain sebagainya. Tuhanlah yang beserta dengan mereka, agar kiranya mereka tetap berpengharapan kepadamu. Kami juga ya Tuhan tidak lupa berdoa kepada anak jemaat-Mu yang berencana akan melangsungkan pernikahan. Kami berdoa kepada saudara Yohanes dan juga Monica Boru Sigalingging yang akan berencana melangsungkan pernikahan tanggal 7 Mei 2022. Berkatilah Tuhan anak-Mu ini. Kiranya rencana mereka untuk membangun rumah tangga yang baru, Tuhanlah yang menjadikannya. Tuhanlah yang menguatkan, yang melingkupi hati dan pikiran mereka, agar mereka ya Tuhan benar-benar menjadi keluarga yang memancarkan kasih Kristus dalam rencana dan apa yang akan mereka lakukan setelah berumah tangga. Berkatilah juga Tuhan keluarga di dalam persiapannya, agar semua boleh berlangsung dengan baik. Bahkan seluruh jemaat kami yang berencana untuk melangsungkan pernikahan di dalam bulan Mei ini, kiranya semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Thank
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami bergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.